Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco. Dan hari ini kami ada Bapak Hermawan Kata Jaya. Apa Ya, kabar? baik Pak. Di sini sudah malam, di sana pagi ya. Betul, Siang. betul. Ya, ya. Oke, boleh Bapak memberi latar belakang mulai dari lahir di mana dan bagaimana perjalanan hidup, pendidikan, sampai bisa dikenal di, hampir boleh bilang di seluruh dunia ya. Silakan Pak. Wah, 18 November 1947 saya lahir di Surabaya, di Kampung Kapasari, Gang 5 nomor 1 Pak. Keturunan ketujuh. Jadi sama papa saya tidak dijejek dari entrepreneur. Kamu keturunan tapi jangan niru-niru. Jadi pedagang nanti bangkrut loh. Nah, papa saya sendiri kasir gitu Pak. Jadi di sekolah yang pintar. You must work harder, you work smarter, dan itu aja modalnya. Harus juara katanya. Matematik, fisika. Papa saya dulu kan nggak sekolah, Pak. Ya nggak ngerti lah. Pokoknya matematika, fisika zaman dulu kan gitu, Pak. Nggak ada seni dan sebagainya. Belakangan ketika saya ngirim anak-anak saya ke Amerika, SMP, SM, loh, kok pelajaran gambar, nyanyi ini kok penting gitu, olahraga penting. Jadi ya baru tahu, oh iya manusia itu bukan otak kirinya tok, tapi otak kanan dan sebagainya harus dikembangin. Nah itulah cerita saya, miskin sekali di Surabaya dan akhirnya sekolah di sekolah SMP Katolik Stanislaus, SMA Katolik Saint Louis, dan akhirnya masuk ITS, Pak. ITS tapi tidak lulus, Pak. Karena memang tidak bakat sekolah. Suruh sekolah-sekolah itu males, Pak. Nah, tapi karena tidak punya duit, ketika lulus SMA, umur 17 lebih, belum 18, saya sudah jadi guru. Karena papa saya pengurus salah satu sekolah swasta, Tarunan Nusa Harapan namanya. Akhirnya karena koneksi itu belum umur 20 saya jadi kepala sekolah SMP. Dan saya menjadi kepala sekolah paling muda mungkin. Tapi ya nyentrik waktu itu. Saya mencari diferensiasi terus ini. Kan saya nggak ngerti kalau itu marketing. Pokoknya sekolah saya kecil, SMP itu tidak terbesar di Surabaya, tapi harus balik paling unik. Pokoknya walaupun satu 18 orang, tapi harus lulus semua. Zaman dulu kan ujian negara gitu. Ya sudah 18 tapi lulus 100%. Yang tak jual 100%-nya itu. Nah sekarang jadi teori yang namanya PDB itu. Positioning, Differentiation, Branding. Jadi kalau dulu saya ngomong, loh sekolah saya ini memang nggak terbesar, tapi selalu lulus 100% loh. Ya orang dikit ya lebih gampang lulusnya. Jadi itu PDB, Positioning, Differentiation, Branding. Jadi saya tidak sadari Pak, ketika dari dulu saya jadi guru sambil kuliah di ITS itu akhirnya tidak lulus bener. Wong nggak seneng elektro disuruh sekolah elektro, katanya sekolah fakultas elektro itu orang pinter tuh sekolahnya di engineering dan electrical engineering karena paling susah. Kalau kamu nanti lulus insinyur bayaranmu banyak. Jangan dagang. Kalau dagang kayak di Chinatown itu bahaya, banyak yang masuk penjara. Jadi dulu entrepreneur itu kan jelek gitu Pak. Jadi pegawai tinggi itu bagus. Nah, akhirnya ketika jadi guru kebablasan, Pak. Akhirnya jadi guru di SMP Tarunan Harapan 5 tahun, aku dikeluarin. Sudah papa saya meninggal, aku dikeluarin sama pengurus yang baru. Akhirnya saya masuk Saint Louis lagi, sama Bruder Valerianus itu disuruh ngajar sampai 15 tahun. Jadi 20 tahun, Pak. Aku ngajar jadi guru. Jadi akhirnya aku ini guru, Pak. Jadi sebetulnya aku ini guru, jiwanya itu guru. Kepengen menyebarkan ilmu, dapat duit, tidak dapat duit itu urusan kedua. Tapi akhirnya kan sekolahnya tidak lulus, Pak. Nah, ketika jadi guru itu 15 tahun, balik lagi, saya sudah 10 tahun ya, guru-guru pada iri. Karena loh orang ini loh tidak punya ijazah guru kok bisa disenangi murid. Karena ngajar matematika fisika pakai cara yang gampang gitu loh, Pak. Jadi saya itu menggampangkan murid. Nah, murid itu kan customer. Sekarang baru ngerti kalau murid itu customer harus di satisfaction gitu. Customer satisfaction. Jadi ilmu-ilmu marketing semua itu. Makanya anak-anak itu senang sama saya, Pak. Nah, akhirnya saya diancam. Sampai pernah disekor segala macam sama kepala sekolahnya. Kamu ini
nggak boleh ngajar. Aku disiksa, Pak. 2 tahun nggak boleh ngajar, ya sudah. Aku nggak keluar-keluar, Pak. Aku kuliah lagi. Kuliah Ubaya, Pak. Universitas Surabaya, swasta, tapi nggak pernah kuliah. Titip-titip gitu, teken, ikut ujian, akhirnya lulus. Karena sekolah ITS nggak lulus itu logikanya kuat. Ketika sekolah fakultas ekonomi itu gampang gitu loh, Pak, seolah-olah. Tapi kalau ekonomi nggak lulus, ya susah sekolah ITS, Pak. Nggak bisa lulus. Nah, jadi begitulah. Saya sudah lulus dari fakultas ekonomi, saya keluar, Pak. Dari ngajar, saya ditarik sama bekas murid saya untuk memimpin, jadi manajer, jadi GM. Akhirnya ditarik lagi sama bekas murid saya yang lain, dikenalin Pak Putra Sampurna. Jadilah Direktur Sampurna. Jadi saya pernah jadi guru 20 tahun, terus 5 tahun ikut murid-murid saya, Pak. Ikut murid-murid saya. Jadi manajer, GM, sampai direktur di Sampurna. Nah, direktur itulah saya memimpin 1.600 orang seluruh Indonesia, Pak. Distribusi. Ya, jadi disitulah saya dapat pengalaman menerapkan ilmu ekonomi itu. Kan sekolahnya kan fokusnya di marketing juga kebetulan. Tapi ya nggak pernah kuliah, cuma ujian lulus gitu. Dan akhirnya saya di Sampurna itu ngambil S2, tapi S2-nya distance learning, Pak. Dari Strathclyde, Inggris. Karena buang waktu sekolah itu. Tapi saya mesti punya S2. Nah, begitu saya 5 tahun kerja di PT Panggung Elektronik Industries dan Sampurna, aku keluar, aku bikin perusahaan sendiri namanya Macplus Inc., Pak. Macplus Incorporated 1 Mei 1990. Jadi baru merayakan 30 tahun, Pak. Sekarang karyawanku 220 orang, ya struggling, Pak. Walaupun sekarang offline pindah online cepet gitu, consulting, training, media apa, tapi tetap baik, nggak bisa kayak dulu, struggling, THR mesti ngasih, kemudian tidak PHK, segala macam, ya kita berjuang bersama-sama. Nah gitu, Pak. Jadi akhirnya saya punya perusahaan sendiri sampai 30 tahun, dan kan cocok sama DNA saya guru ini, Pak. Jadi saya guru. Jadi saya punya S1, punya S2, tapi ya enggak karuan semua sekolahnya. Makanya enggak pernah tak pakai, Pak. Malu. Tapi dapat doktor honoris causa dari ITS. Yang pertama, karena ITS itu ngelihat loh, orang ini enggak lulus kok bisa gini gitu. Sampai akhirnya dapat 50 gurus who have shaped the future of marketing dari Chartered Institute of Marketing United Kingdom. Itu kan susah, Pak. Itu kayak American Marketing Association kalau di Amerika gitu, AMA. Tapi lebih susah itu, Pak. Orang Inggris itu kan susah sekolahnya itu. CIM UK itu. Itu tertarik sama model saya yang simpel itu, Pak. Saya bareng Philip Kotler segala macam masuk 50 orang. Tahun 2003 itu, 17 tahun yang lalu. Nah, dari situlah, Pak, saya diajak Philip Kotler dan sebagainya, akhirnya nulis buku. Kita yang mikir, dia minjem nama gitu kan, dia nulis sama orang banyak. Tapi akhirnya saya mungkin salah satu orang yang menulis buku paling banyak sama dia. Dan kita sekarang ada kayak semacam tim yang mikiri terus. My bestseller is Marketing 3.0, 4.0, dan Next 5.0, Pak. Marketing Technology for Humanity by Wiley. Dari penerbitnya di Hoboken sana, di New Jersey sana. Makanya I go to New York City many times. I go to San Francisco cuma mungkin paling maksimum 5 kali, Pak. Ya cuma ya seneng aja kalau ke San Francisco itu. Orang Indonesianya banyak, makanannya enak, hawanya enak, jalannya naik turun gitu, terus lihat Golden Gate kok romantis gini ya. Itu, Pak. Kalau ke New York kan keras gitu. Tapi culture kan New York itu. Ya itu, Pak. Sedikit saya sekarang sendiri, karena 17 years sudah sendiri, tapi karena Katolik ya nggak boleh remarried, Pak. Jadi aku banyak traveling. Kemana-mana naik cruise gitu. Saya menikmati hidup sekarang, Pak. Saya chairman saja di kantor. Anak saya yang gede, Michael Hermawan, jadi vice chairman. Tapi CEO-nya apa semua sudah profesional, Pak. Anak saya yang satu lagi, Stefani Hermawan, itu guru meditasi. Jadi juga MBA dari Kellogg School of Management, mulai dari SMP kelas 3, tapi malah jadi guru meditasi. Golden Space. Ya sudah, mau apa lagi. Sekarang kan anak-anak itu punya arah sendiri. Itu, Pak, sedikit tentang saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Hermawan. Juga ini kita di
Amerika ya, banyak diaspora Indonesia dan saya ingin minta Pak Hermawan membagikan eh, bagaimana mereka bisa memberi kita bisa memberi inspirasi untuk jadi entrepreneur. Silakan Pak. Buat saya dua, Pak, syaratnya. Entrepreneurship, marketing. Sudahlah, percaya saya. Kalau punya entrepreneurship, punya semangat, tapi tidak punya marketing, nanti tidak ada frame-nya, tidak ada framework-nya. Tapi kalau ngerti marketing, tidak ada entrepreneurship-nya, jadi guru Pak nanti Pak. Percuma, tidak berani berbisnis sendiri. Memang kebanyakan orang Indonesia yang di diaspora ini sebagian besar ya memang kerja Pak. Ya karena kerja di Amerika ini kan 1 jam dapat berapa, 1 jam dapat berapa, dan bisa punya kehidupan yang layak dan lifestyle-nya lebih tinggi dari Indonesia. Gitu Pak. Nah, untuk memulai bisnis sendiri di Amerika itu tidak gampang pasti. Kalau saya sudah umur 73, hampir 73, 18 November 73, ya enakan di Indonesia Pak, kenal semua, marketnya mau apa lagi. Lawang marketing itu asalnya dari customer dulu kok. Baru bikin produk untuk customer itu, baru bikin brand. Jadi marketing itu 3 Pak. Customer, product, brand. Know your customer, kemudian make the product fit with the customer, and then put brand on your product. Cuma 3 itu Pak. Ya toh, customer, product, brand. Nah, kalau kita mau di Amerika, itu pegangannya ya yang paling gampang ya berbisnis di antara diaspora Indonesia tuh Pak. Saya lihat di Philly itu walaupun orangnya enggak banyak, orang Indonesia enggak banyak, tapi bisa hidup kok Pak. Bikin kue apa nenas itu apa naster ya. Naster itu bisa dijual di antara orang Indonesia aja bisa. Suaminya ada yang bule, nanti suaminya kenalin lagi sama orang lain. Artinya orang Indonesia plus. Kayak orang Filipina itu punya Jollibee gitu, Pak. Jollibee itu kan masuk kemana-mana, ya jualnya kepada Filipino sendiri, tapi Filipino itu kan cukup banyak kalau di luar negeri. Dia kan memang bisa bahasa Inggris. Nah, kita ini kan pada umumnya tidak bisa bahasa Inggris. Jadi makanya kurang ada di mana-mana. Nah, tapi kalau kita bisa memanfaatkan orang Indonesia kayak di San Francisco, kata Bapak ada 20.000 orang, cukup ini Pak. Cukup. Asal kita bisa mengetahui PDB-nya, positioning, differentiation, branding. Diferensiasi apa yang kita punya. You don't need to be better, you don't need to be the best, you just need to be unique. Supaya tidak selalu bersaing dengan harga. Dan bisnis itu percayalah kepada saya, walaupun pakai teknologi itu omong kosong, akhirnya humanity, Pak. Kalau kenal sama orangnya, ya kita prefer beli sama yang kenal kok, Pak. Kalau tidak kenal orangnya, kenal brandnya. Nah, kalau kita mau bangun brand di Amerika itu dari mana? Brand kita itu mau kemana? Kelelep sama brand-brand gede-gede itu. Ya orang, Pak. Orang. Jadi orang Indonesia ya, kalau bisa ya, beli dari orang Indonesia sendiri. Lebih fleksibel, mungkin bisa lebih murah, servisnya lebih bagus. Kayak di Philly itu, aku lihat banyak orang Indonesia yang malah maaf ini, kan undocumented gitu. Undocumented. Kerjanya sama di antara mereka sendiri. Hidup Pak 10 tahun lebih. Pokoknya jangan ketahuan gitu. Tapi kan sanctuary di sana. Jadi agak dilindungi sama wali kotanya Demokrat gitu ya. Nah kalau Republik ya repot wis. Ya toh. Nah kalau di Houston aku ketemu sama orang satu kebanyakan profesional lah. Kerja sama Shell, Caltex segala macam ya. Tapi kan ada beberapa orang yang saya melihat US-China trade war ini kan kelihatan ada peraturan sehingga produksi China tidak bisa masuk Amerika. Jadi dia mencari sumbernya dari Indonesia, ganti di situ. Yaitu kasket itu Pak, peti mati itu loh Pak. Peti mati itu kalau orang bule kan tidak mau yang mahal-mahal itu. Pokoknya yang tahan berapa hari, tidak kayak orang Chinese di Indonesia, waduh meninggal sekali itu kayak pesta Pak. Mesti penghormatan terakhir, adatnya kan lain. Kalau di Amerika coffin itu murah-murah aja, tapi seneng kalau bisa dari
rotan Indonesia dan sebagainya gitu. Nah, itu mengganti yang China. Ini peluang kedua. Peluang ketiga bisa didapat kalau punya teknologi dari Amerika bisa dibawa ke Indonesia, Pak. Ya, kita butuh kok kayak gitu. Kita butuh kayak gitu. Nah, apa yang dari Amerika dibawa ke Indonesia. Tapi kalau teknologi-teknologi yang cocok ke Indonesia ini sekarang China, Pak. China lebih cocok rasanya dengan Indonesia karena China itu lebih high-tech dari Amerika. Banyak orang Amerika yang nggak ngerti bahwa China itu lebih high-tech dari Amerika karena nggak pernah ke China, Pak. Ya, rasanya kayak China itu negara yang elek, setengah mati, yang jelek. Itu kan dulu. Dulu itu, Pak. Sekarang kalau kita ke Wuhan, sebelum COVID aku ke Wuhan, itu sampai di pasar-pasar, orang bayar itu ya pakai handphone naik. Kalah New York itu, Pak. Kalah. Di New York kemana-mana masih pakai token, pakai apa. Ya ada lah. Sekarang mungkin dengan COVID terbantu digital transformation. Tapi the most high-tech, cashless society itu in the world ya China sebetulnya, Pak. Sampai punya Alipay dan sebagainya. Ini mengenai marketingnya, Pak. Jadi kalau marketing, kalau baca buku saya Marketing for Competitiveness, you can find out at amazon.com. Marketing for Competitiveness by Philip Kotler Hermawan dan Hui Ten Huan. You can find that my marketing is very simple. FOSI, change, competitor, customer, company. Company itu harus bisa lihat kompetitor, customer, dan change. Change itu untuk memenangkan the next game. PDB, positioning, branding, dan 9 elemen, 9 elemen. STP, segmentation, targeting, positioning, data strategy. DMS, differentiation, marketing, mix selling. BSP, itu aja. Mau bisnis apapun ya diputer-puter ya itu sebetulnya, Pak. Nah, tadi kalau aku ngomong 3 market tadi, diaspora, kemudian diaspora sendiri, kemudian mengganti produk China, dan kemudian membawa ke Indonesia, itu kan customer management sebetulnya, Pak. Memilih customer, nanti dipilih produk yang cocok, baru dikasih branding, customer product brand. Nah sekarang yang kedua, entrepreneurship-nya, Pak. Orang sering bilang, saya kepingin jadi UKM, saya mau jadi small medium enterprise. Aku ini Chairman of Asia Council Small Business, Pak. Aku ini sudah pidato di PBB sudah 3 kali loh, Pak. 27 of June itu I'm one of the initiator of the 7 countries together with my minister Puspa Yoga. Sekarang ministernya ganti, Pak Teten Masuki. Saya kenal, tapi saya sudah bukan jadi special staff-nya lagi. Nah, ketika tahun 2016 saya ke sana sama Pak Puspa Yoga itu satu di antara 7 negara pengusul UN SMID. Jadi ada itu UN SMID itu 27 of June. Cobalah dirayakan di San Francisco bersama kabarinews.com ini. 27 of June ini nanti, Pak. Itu hari Sabtu nanti. Tapi kalau di New York sekarang dirayakan 25 Juni. Biasanya aku tiap 27 Juni ada di New York, Pak. Pidato di UN. 7 menit gitu. Bersama yang lain-lain. Nah, jadi sebetulnya aku sudah keliling kemana-mana, Pak. Ke Dubai, kemana. Karena jaringan ICSB itu seluruh dunia. Didirikan oleh George Washington University tahun 55. Jadi ada, it is available in 85 countries. Jadi so my network in many countries in the world. Sampai Australia, sampai Eropa, sampai kemanapun saya pergi, tak cariin aja ICSB di sana, pasti ketemu teman, Pak. Nah, tapi UKM itu sama aja di mana-mana, Pak. Small medium enterprise minta tolong terus sama pemerintah. Minta tolong terus. Bisanya cuma produksi biasanya. Nggak tahu ngelihat market. Lah, produksi itu kan produk. Padahal sebetulnya kan customer dulu yang harus dikenali. Baru produk, baru branding. Nggak tahu branding, nggak tahu customer. Gimana kalau mau bikin produk aja? Mau sukses. Nah, untuk membuat itu diperlukan 3 syarat. Entrepreneurship. 1, you must see the opportunity, not the threat. Ini sifat kalau profesional ngelihat threat, kalau entrepreneur itu ngelihat opportunity. Kedua, risk taking. Berani risk taking. Kita invest. Invest alat kayak Bapak Kabari News ini, ada investnya juga, toh. Mau kecil, mau besar, terserah. Kalau profesional, risk avoider, Pak. Yang ketiga, bisa network dengan siapapun.
Karena we cannot do it by ourselves. Seorang entrepreneur profesional enggak, Pak. Seringkali merasa bisa dilakukan sendiri, merasa paling pinter di dunia. Jadi kalau marketing dan entrepreneurship itu bisa dicampur, itu akan keren, Pak. Itu baru kita bisa menjadi yang namanya entrepreneurial marketer, Pak. Oke, Itu, bagus Pak. sekali. Dan pesan terakhir untuk pemirsa Kabari apa? Sekarang dengan COVID ini sial, Pak. CIEL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, Leadership. Creativity is about to find new idea. Innovation itu is about how to translate the new idea into something concrete, something yang applied. Kalau enggak, gitu just idea. Terus entrepreneurship tadi, kemampuan melihat peluang, kemudian mengambil risiko dan kolaborasi sama orang, supaya innovation itu bisa menjadi value, dan akhirnya leadership, Pak. Berani memimpin. Nah, leadership is not management, Pak. Ya, jadi leadership ini adalah bagaimana membuat kita berani mendahului dari orang lain. Memimpin belum tentu memimpin orang lain, memimpin diri sendiri. Memimpin orang lain, memimpin customer. Sial itu lawannya PIPM, Pak. Creativity lawannya productivity, innovation lawannya improvement, entrepreneurship lawannya professionalism, kemudian leadership lawannya management. Sekolah-sekolah itu yang diajari PIPM, Pak. MBA apa itu PIPM. Sial ini beda, sekolahnya Babson itu, Pak. Babson College itu di Boston itu lain itu. Ya. Jadi itu sial. Zaman sekarang sial mesti dicampur sama PIPM. Nah, di zaman COVID ini percaya saya, it will never be the same again. Karena COVID ini nggak akan hilang. HIV nggak pernah hilang, Pak. Terorisme nggak pernah hilang. Ya kan, Obama kill the ISIS leader. Trump katanya baru kill itu jenderal. Siapa itu? Iran. Yang baru ini. Al-Qaeda, ISIS ya. Itu dulu Al-Qaeda, ini ISIS. Mana ada terorisme hilang? Nggak ada. Tetap kita masuk airport diperiksa-periksa. Ini ya gitu, Pak. It will never be the same again. Kita akan makin concern pada cleanliness, concern kepada health, dan pada safety. CHS itu. Dan kita mau semua yang ada sustainability-nya sekarang. Values. It will never be the same again. Karena itu entrepreneurship dan marketing tadi memerlukan sial, Pak. Memerlukan fresh idea, creative, innovation, entrepreneurship, dan leadership. That's all, Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman diaspora di Amerika, terutama di San Francisco. Baik, terima kasih Pak Hermawan untuk banyak informasi. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy, sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Makasih Pak John. Bye.